Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam sesi webinar Sejuta Senyum Pensiun ke-96 ini Bu Yos. Jadi Alhamdulillah ini webinar yang menjadi komitmen dari ISQ Masa Persiapan Pensiun khususnya untuk alumni ISQ MPP ya Bu. Dalam mendampingi persiapan masa persiapan pensiunnya ataupun ketika Bapak Ibu sudah pensiun. Harapannya di sini Bapak Ibu tetap dapat silaturahmi, dapat informasinya juga. Jadi lebih mendukung dari perencanaan aktivitas Bapak Ibu semuanya. Izinkan saya di sini Dia Azhari selaku staf pendampingan alumni dan juga MC dalam agenda hari ini, Bapak Ibu. Dan hari ini kita mengangkat tema terkait usaha ya dari rumah yang nanti akan disampaikan langsung oleh Bunda Jules, salah satu pengisi sharing sesi sharing aktivitas bisnis di ISQMPP juga, yang akan membersamai kita selama 1,5 jam ke depan. Nah, Bunda Yul, sini tadi saya hubungi, terima kasih Bu Yul sudah berkenan ya Bu, walaupun habis pulang umroh, katanya Mbak saya batuk-batuk. Tidak apa-apa Bu, nanti tetap kita dengarkan dengan seksama. Dan Bapak Ibu izin menyampaikan kami dari ISQ tiap bulan tuh sebetulnya ada sharing untuk usaha dari Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau Bapak Ibu ada usaha dari alumni ISQMPP bisa mengirimkan usahanya nanti di nomor admin ya. Kita akan bantu untuk share. Mungkin kalau Bapak Ibu lokasinya Mbak, saya lokasinya di Karawang. Nah, kita akan share nih ke grup-grup daerah Karawang sehingga harapannya bisa saling terkoneksi, saling bantu usahanya begitu. Baik, Bu Yus, Ya, saat ini sudah bersama kita semua, Ibu Bapak Ibu, Bunda Yus. Selamat siang, Bunda. selamat siang Mbak, selamat siang Ibu Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, Bunda, mohon maaf nih ya, Bunda. Iya, Habis umroh, langsung saya undang di sini. iya punten ya kalau agak batuk-batuk, soalnya baru nyampe banget. Iya, Oke, sedikit agak tenggorokan. Mm-mm. oke, Gak apa-apa baik, Mbak Dia. Oke, baik. Terima kasih, Bunda. Baik, Bunda, mungkin sama-sama. langsung saja ya Bun, karena ini waktunya terbatas, Boleh. saya yakin Bapak Ibu juga nanti akan banyak pertanyaan juga. Mungkin bisa kita mulai Bunda? Boleh. Oke, silahkan kepada Bunda Yus, owner dari Batagor Yus, untuk menyampaikan sesi sharing hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat siang Ibu Bapak. Terima kasih atas kesempatannya SQ Ibu Diah. Terima kasih selalu memberi kesempatan kepada saya untuk bisa sharing, berbagi ilmu. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Nah, Ibu Bapak, perkenalkan nama saya Yuli, umur saya 48 tahun. Saya bergerak di bidang kuliner ini sudah hampir sekitar 15 tahunan. Jadi saya itu pelaku usaha di kota Cimahi, kota kecil. Kotanya itu hanya 3 kecamatan, 15 kelurahan, tidak ada destinasi wisata. Jadi bagi kami sebagai pelaku usaha itu agak PR-nya agak berat karena di mana kita bisa bikin satu produk, tapi yang harus terjual ke seluruh Indonesia bahkan ke luar negeri karena kami sadar banget kami tinggal di kota Cimahi itu tidak ada destinasi wisata, jadi orang tuh nggak ada berkunjung ke apa ke Cimahi untuk sengaja beli oleh-oleh gitu atau mungkin ada kalau ada destinasi wisata mungkin orang tuh bisa lah setidaknya mampir. Nah ini tuh saya tuh agak berat. Nah, di sini saya berpikir bagaimana ya saya membuat produk yang pada akhirnya tuh bisa terjual ke seluruh Indonesia bahkan ke luar negeri. Nah, Ibu Bapak, izinkan di sini saya bukan mau mengajari Ibu Bapak, bukan mau menggurui Ibu Bapak,
Karena saya tahu betul ibu bapak tuh mungkin secara pengalaman jauh lebih keren dari saya, secara finansial juga mungkin ya. Tepuk tangan dulu dong buat ibu bapak semuanya. Semangat. Baik ibu bapak, di sini saya hanya akan sekedar sedikit sharing saja bagaimana sih perjalanan saya menggeluti bidang kuliner ini eh, dari 15 tahun lalu sampai hari ini gitu. Nah, si sebenarnya sih produk unggulan di kita itu banyak, tapi salah satunya itu adalah batagor kuah instan. Nah, batagor kuah instan ini adalah batagor biasa, ibu bapak, batagor yang ibu bapak suka jumpai di jalan-jalan, di roda-roda gitu. Kalau di Bandung tuh ada ya di roda-roda kan emang-emang gitu. Sama dari segi resepnya, dari segi cara pembuatannya tuh sama. Yang membedakan di sini itu adalah konsep cara packaging sama cara penjualannya saja yang saya bedakan. Karena kenapa saya bikin batagor kuah instan ini? Karena saya tuh dulu pernah tinggal di luar daerah. Saya pernah tinggal di Balikpapan, saya pernah tinggal di Manado. Waktu itu ikut tugas suami gitu. Nah, kayaknya untuk ngedapetin jajanan yang rasanya Bandung banget itu agak-agak susah. Kalaupun ada itu harganya mahal, terus rasanya tuh kayak nggak Bandung banget. Nah, begitu saya pulang ke Cimahi, saya berpikir gimana ya saya caranya. Saya hanya ingin mengobati rasa kangennya orang Sunda, orang Jawa Barat yang ada di luar sana gitu. Nah, saya kan basically-nya tuh ibu rumah tangga biasa, ibu rumah tangga yang nggak terlalu jago jualan, nggak terlalu punya banyak modal, ibu rumah tangga yang tidak terlalu tahu juga tentang ilmu gizi gitu ya. Jadi dari situ saya hanya nekat aja gitu sebagai seorang ibu rumah tangga yang bikin formula gitu. Pokoknya saya mau bikin si Batagor ini bisa kekirim ke seluruh Indonesia bahkan ke luar negeri karena saya tuh ngerasain banget yang namanya rasanya kangen jajanan orang Bandung itu sekangen-kangennya tuh kayak aduh udah pengen banget. Nah, saya tuh nyoba untuk gimana ya caranya ini biar aman bisa kirim ke seluruh Indonesia bahkan ke luar negeri. Nah, someday saya tuh kayak bikin satu formula gitu ya, bikin formula, bikinlah satu batagor itu, terus saya kemas, terus saya kasih bumbu-bumbunya terpisah, persis sih seperti kemasannya tuh kayak pop mie gitu. Nah, itu tuh tinggal diseduh air panas. Jadi kayak itu jatuhnya tuh batagor kuah gitu. Nah, dari situ saya bikin bikin si batagor kuah instan ini dulu tuh zaman masih handphone kita tuh masih BlackBerry ya. Jadi kalau kita ganti di DP orang tuh bisa lihat gitu ya. Nah, dari situ orang bertanya gitu, ini apa gitu kan. Nah, karena produk saya itu bukan hasil dari studi banding, jadi mungkin kalau hasil ngejiplak atau itu gampang ya kayak misalkan contoh misalkan kalau saya bikin brownies kukus, pasti orang berpikirnya oh ini mah brownies Amanda gitu kan. Oh kebayang lah ya enaknya kayak apa. Nah kalau saya bilang batagor kuah instan pasti orang agak bingung gitu. Nah, saya cuma bilang ini batagor kuah, tapi makannya tuh kayak pop mie gitu. Jadi saya teranginnya hanya bisa itu karena saya pun belum terlalu percaya diri untuk bisa menerangkan kepada konsumen gitu. Karena saya kan baru jualan gitu. Berkuah, batagor kuah. Nah, dari situ Ya, akhirnya saya bikin formula, saya pasang di status saya, ada yang tanya, nah terus orang penasaran, akhirnya dikirim. Ketika dikirim ke dua tempat waktu itu dapatlah testimoni. Nah, ketika dapat testimoni, ternyata testimoninya itu nggak enak gitu. Jadi kayak masih bilang orang ini kekerasan, ini keasinan, ini. Nah, di situ sebagai pelaku usaha, ketika kita dikomplain, ketika kita dikritik sama konsumen itu nggak boleh marah, nggak boleh baper. Justru disitulah kita, di situ benar-benar bahwa itu tuh kita harus evaluasi kenapa ya kekerasan, kenapa ya keasinan, kenapa ya misalkan ini itu gitu. Kadang kan kalau mental kita nih belum siap ketika kita dikritik, dikomplain itu begitu dibilang keasinan, kekerasan langsung marah gitu. Ah udah besok nggak mau jualan lagi, yang males dikomplain-komplain gitu. Itu nggak boleh gitu. Jadi mentalnya dulu nih yang harus disiapin ketika ada komplainan-komplain. Nggak apa-apa kok dikomplain itu kayak minum jamu.
minum jamu itu nggak enak, pahit gitu ketika kita minum gitu. Tapi ketika kita habis minum jamu itu kan bakalan badan kita tuh bakalan sehat, bakalan kuat gitu. Nah, sama ketika kita dikomplain, dikritik sama orang pun itu nggak ngenakin, tapi itu akan memperbaiki produk kita akan menjadi lebih baik lagi gitu loh Ibu Bapak maksudnya. Nah, ketika saya dikomplain, ketika saya harus evaluasi, kenapa keasinan, kenapa kekerasan, akhirnya saya bikin formula baru lagi. Oh ya, saya perbaiki lagi deh gitu. Tapi ketika saya memperbaiki lagi, otomatis saya tuh harus dapat testimoni lagi dong dari konsumen. Maksudnya dari orang gitu. Ini sebenarnya produknya udah enak apa enggak. Tapi ketika kita mendapatkan testimoni yang sejujur-jujurnya, nggak boleh sama temennya, nggak boleh sama tetangga, nggak boleh sama suaminya ya. Kalau sama suami kan bilang, ayah, ayah ini enak enggak? Pasti ayah bilang ya enak. Padahal ya sebenarnya eh, kalau nggak bilang nggak enak nanti urusannya panjang ya kalau sama suami. Nah jadi mendingan nggak boleh hamil yang nggak kenal. Misalkan ada orang yang ini misalkan temannya siapa kasih kasih. Nah saya kasihin tuh sama 15 orang. Dari 15 orang itu ternyata 8 orang yang bilang, oh ini teh Yuli enak, oh ini segar, oh ini gini. Nah dari situ saya mulai percaya diri. Akhirnya ketika saya mulai percaya diri, saya share di media sosial saya. Zaman dulu media sosial itu belum se-happening sekarang jualan di TikTok, di Shopee, belum se-happening itu. Jadi masih bisa cuma ngandelin Facebook kayak gitu-gitu ya. Nah, saya share tuh di Facebook, saya share di apa namanya tuh di status kayak gitu-gitu. Nah, akhirnya dari situ banyaklah konsumen yang respon, dari situ ada yang beli. Terus udah gitu yang menandakan bahwa produk kita itu diterima di konsumen itu adalah adanya repeat order. Dan saya dapetin repeat order itu gitu. Oh saya udah percaya diri nih orang udah beli, beli lagi gitu. Nah dari situ kayaknya udah bisa nerima nih konsumen. Nah karena pada saat kan Batagor ini baru 10 tahun ya. Jadi 10 tahun lalu itu si Batagor ini belum ada saingan, belum ada kompetitor gitu ya. Jadi masih kalau kita googling di Google itu Batagor kuah instan itu yang muncul cuma merek Siols doang gitu. Nah, karena dulu tuh masih unik lah, masih gak ada saingan segala macam. Saking uniknya itu banyaklah yang mau ngeliput dari beberapa stasiun TV. Padahal kan saya tuh masih belum punya pegawai, masih apa istilahnya dapurnya juga masih dapur rumahan gitu ya. Jadi untuk diliput kayak gitu ya sebenarnya senang cuma kayak disangkanya mungkin kita kelasnya udah pabrikan gitu ya karena pada saat itu tuh seperti ini nih Bu, bentar ya. Batagor. Nah, seperti ini kan. Jadi kemasannya tuh udah segel. Jadi orang tuh mikirnya, wah ini udah kelasnya udah pabrikan atau segala macam. Nah, dari situ orang mungkin mau ngeliput karena gimana, padahal enggak, sebenarnya masih rumahan kayak gitu-gitu. Nah, pada akhirnya dari situ saya persilahkan aja kalau mau ngeliput nggak apa-apa gitu ya, mangga gitu. Cuma dari situ akhirnya 5 stasiun TV ngeliput kita dari mulai kayak laptop si Unyil, Ragam Indonesia, pokoknya waktu itu Selamat Pagi Indonesia, pokoknya banyak 5 stasiun TV. Nah akhirnya pada bulan berikutnya tayang di TV gitu ya, ada tayang di TV, otomatis yang nontonnya tuh seluruh Indonesia itu. Nah, ketika yang nonton seluruh Indonesia itu, mereka searching penasaran, searchingnya itu di Google kan pasti nyarinya Batagor kuah instan ya. Batagor kuah instan otomatis eh, apa? Otomatis jatuhnya itu ke email saya gitu. Nah, email saya itu kan pada saat itu pada saat itu email email eh, jualannya itu pada saat itu pakai websitenya itu www.batagorkuahinstan.com. Nah ketika mereka searching di Google otomatis jatuh ke website itu dan website itu jatuhnya ke email saya dan pada hari itu saya tuh kaget gitu ya ketika email saya tuh dipenuhin dengan transaksi sekitar 3.000 cup. Dan itu saya bukan seneng, tapi saya bingung gitu.
ini gimana cara ngerjainnya ya? Soalnya saya kan masih rumahan biasa, dapur saya juga masih biasa, pegawai saya juga nggak ada. Terus kan bikin segel kayak gininya aja sehari cuma dapat berapa? Karena kan di segelnya itu pakai hair dryer rambut yang di satu-satu gitu kan, gitu. Nah, ini saya bingung. Sementara kan kalau di website itu transaksinya sudah bayar gitu. Mereka tuh sudah transfer. Nah, ketika orang sudah transfer itu bakalan dijadiin panik gitu. Karena namanya mereka udah kirim uang, terus ke kitanya harus langsung segera dikirim. Dan itu nggak mungkin dalam 3.000 dikerjain dalam 2-3 hari gitu kan. Sementara kan saya masih rumahan gitu. Saya kaget, nah dari situ akhirnya saya sebagai emak-emak, ibu rumah tangga biasa yang tadinya nggak tahu apa-apa, nggak terlalu jago bisnis, nggak terlalu jago jualan, di situ saya harus berpikir bagaimana jadi seorang yang profesional gitu. Profesional dalam hal kayak misalkan gimana ya saya cara ngatur estimasi bahan baku, saya cara ngatur packaging karena waktu itu yang jual packagingnya juga belum terlalu banyak, belum bisa beli banyak gitu. Nah, pada saat itu saya juga harus berkomunikasi dengan konsumen saya karena waktu itu kan yang belinya tuh saya lihat kan alamatnya langsung ada tuh, ada dari Aceh, dari Papua, dari Padang, dari Yogyakarta gitu, di berbagai daerah. Saya harus berkomunikasi dengan orang-orang dari berbagai daerah. Nah, dari situ saya benar-benar belajar untuk profesional bagaimana saya berkomunikasi dengan konsumen saya. Nah, dari situ pada akhirnya saya bisa nego, bisa bagaimana ya, bisa kirim nggak sih, bisa kirim dalam seminggu atau 4 hari bisa mundur nggak gitu. Sama konsumen itu saya bisa nego. Ada akhirnya hari demi hari saya bisa selesaiin semuanya istilahnya selesaiin sampai bisa delay kirim sampai 1 minggu segala macam. Nah, akhirnya saya selesaiin tuh semuanya alhamdulillah. Dari situ saya pikir oh ini udah selesai karena mungkin ini hanya tayang di TV aja. Orang hanya penasaran gitu kan. Mungkin bulan depan saya udah santai lagi karena udah nggak tayang di TV lagi. Ternyata di luar dugaan saya bulan depannya itu eh, channel YouTube-nya si stasiun TV itu posting ulang di channel YouTube-nya masing-masing stasiun TV itu. Otomatis yang subscribe-nya itu lebih gila lagi karena mereka setiap stasiun TV itu kan subscribe-nya banyak banget ya, jutaan gitu. Nah, itu bulan depannya lebih gila lagi karena banyak banget distributor-distributor dapat dari luar negeri kayak misalkan dari Jepang, dari Taiwan, dari Hong Kong. Terus pada saat itu saya bingung gitu karena indennya tuh sampai 10.000 gitu. Jadi dari situ, waduh, ini harus gimana gitu kan. Nah, dari situ pada akhirnya ya saya harus belajar lagi gitu. Jadi pada saat itu tuh buku bisnis yang udah pernah saya baca itu nggak berlaku buat saya karena pada saat itu saya harus dihadapkan dengan bagaimana caranya menyelesaikan orderan yang segitu banyaknya. Orang sudah percaya sama kita tanpa dia pernah mencoba dulu atau segala macam. Itu udah saya tuh udah terlalu nge-branding dulu gitu, bukan dulu jualan. Kan orang tuh harusnya jualan dulu nih, orang biar tahu nih rasanya seperti apa, kuatin dulu produknya. Ini saya brandingannya dulu yang kuat gitu, bukan jualannya dulu. Jadi di situ juga saya juga keteteran sih jujur aja gitu. Tapi ya udahlah itu udah takdir semuanya jalan dari Allah ya. Jadi kayak dimudahin gitu di ini gitu. Nah, pada saat itu pada akhirnya saya rekrut karyawan, saya beli mesin segala macam. Nah, dari situ akhirnya saya tahun demi tahun saya enjoy dengan bisnis ini gitu ya, dengan bisnis Batagor ini sebagai ibu rumah tangga biasa yang omsetnya sekitar 150 sampai 250 pada saat itu. Saya enjoy dengan keuntungan setiap bulannya sekian puluh juta gitu ya. Saya nikmatin gitu tahun demi tahun. Nah, ketika saya enjoy di bisnis ini, saya di zona nyaman, saya baik-baik aja dengan omset saya. Datanglah pandemi. Pandemi mengajarkan saya lagi untuk belajar lagi Ibu Bapak. Karena pada saat itu saya udah terlanjur nambah pegawai, udah terlanjur beli mesin segala macam. Nah,
Datanglah pandemi, omset saya itu bukan lagi turun, tapi terjun bebas gitu. Dari 150 sampai 250 itu kan harusnya sekitar 150 lah bertahan gitu. Atau 100 juta, ini enggak. 20 juta artinya susahnya minta ampun. Nah, dari situ saya sebagai ibu rumah tangga, saya nggak kalah sama keadaan. Oke, pandemi itu semua akses ditutup, ini ditutup segala macem. Ini nggak boleh, sampai waktu itu ke Jepang pun udah nggak bisa, nah segala macam. Nah, dari situ akhirnya saya berpikir lagi, oke, pandemi tetap ada pasar. Saya pikir semua akses ditutup, tapi rezeki Allah maha luas gitu ya. Jadi saya berpikir lagi, yang membuat saya bertahan sampai hari ini selain pertolongan Allah ya. Jadi adalah inovasi. Nah, inovasi itu pada saat itu pandemi itu kan ayah-ayahnya pada WFH, anak-anaknya pada daring gitu ya. Jadi dari situ saya ngelihat ada pasar. Oh, ini bunda-bundanya harus siapin makanan-makanan, cemilan-cemilan yang siap saji, yang bisa di stok. Karena pada saat itu nggak boleh kemana-mana segala macam kayak gitu. Akhirnya saya inovasi di 5 produk ini, Bu Bapak, nih ada ya di layar. Ada bacigor, bakso aci batagor, ada cuanki lidah, ada seblak, terus ada lagi batagor crispy-nya, terus ada lagi bakso Malang instan. Nah, saya inovasi di 5 produk ini. Pada saat itu, pada saat pandemi itu, jadi kita tuh lagi rame-ramenya TikTok Shop, Shopee segala macam. Nah, yang belinya tuh seluruh Indonesia gitu ya. Saya live TikTok pagi, siang, sore gitu ya. Terus saya lakukan dengan konsisten gitu, karena saya pikir ikhtiar itu harus maksimal. Kalau hasil udah itu urusan Allah gitu ya. Jadi udah nggak mikir lagi bagaimana saya mendapatkan omset. Yang penting saya memaksimalkan ikhtiar, bagaimana saya berinovasi, terus saya ikhtiar dengan cara TikTok Shop segala macam. Nah, pada akhirnya saya berhasil lagi untuk bisa meraih omset, tapi tidak sebesar sebelum pandemi. Tapi oke untuk bertahan aja dulu, karena pada saat itu saya gimana caranya mempertahankan karyawan saya gitu supaya tetap kerja gitu. Nah, disitulah ibu bapak saya berjuang lagi uh, memper memasarkan si 5 produk ini sampai hari ini. Sampai hari ini, jadi masih berjuang gitu kan. Jadi itu sih cerita tentang si batagor kuah instan sampai hari ini, ibu bapak. Mungkin sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Boleh Bu, mungkin saya playkan videonya dari Ibu ya. Boleh. Oke, siap. Nah. Oke, apakah sudah tampil di layar, Bu? Belum. Oh ya, oke. Oke. Nah, suaranya sudah masuk ya, Bu ya? Sudah. Guys, untuk mengikuti anjuran pemerintah dalam memutus mata rantai penularan virus corona, beberapa tempat makan akhirnya juga memberlakukan aturan hanya menerima takeaway. Artinya, pengunjung nggak boleh makan di tempat. Ini udah berlaku sejak awal social distancing, guys. Apalagi sekarang udah masuk masa pembatasan sosial berskala besar. Memang sih, kalau mau makan yang kuah-kuah seperti bakso, kan enaknya makan di warungnya langsung ya. Eits, tenang aja guys, selalu ada pilihan buat kamu. Intip dulu nih, dapurnya Bunda Yuls. Ada bakso Malang instan yang bisa jadi pilihan kamu. Cara bikinnya mudah guys. Mulai dari bahannya, yaitu daun bawang, tepung sagu, daging giling, dan kulit lumpia. Sedangkan bumbunya sendiri adalah lada hitam, gula pasir, garam, bawang putih yang sudah dihaluskan, penyedap, dan soda kue. Kalau udah lengkap, bisa masuk ke proses. Masukkan tepung sagu, garam, gula, merica, baking powder, soda kue, dan penyedap. Mix sebentar, lalu tambahkan bawang putih halus. Nah, pada saat membuat bakso dan sejenisnya, tepung adalah bahan terpenting yang harus ada.
karena dia berfungsi untuk menambah kekenyalan. Kalian tahu nggak sih, ada berapa macam tepung yang ada di dunia kuliner? Kalau yang digunakan Bunda Yuls ini adalah tepung sagu. Fungsinya untuk memberikan tekstur kenyal pada olahan basah dan tekstur renyah pada olahan kering. Yang paling populer digunakan adalah tepung terigu. Yang satu ini terbuat dari gandum. Dia punya elastisitas yang tinggi dan teksturnya halus. Ada juga tepung roti yang bertekstur kasar, berfungsi untuk menghasilkan makanan yang crunchy. Kemudian tepung tapioka yang terbuat dari singkong. Yang satu ini memiliki kandungan protein sedikit dan sering dijumpai dalam pembuatan boba. Karena fungsinya adalah untuk mengentalkan. Masih ada beberapa jenis lainnya. Kalian browsing sendiri aja ya guys. Oh iya, jangan lupa masukkan daging giling. Kemudian aduk lagi. Lalu tuang air sedikit-sedikit. Kemudian berikan daun bawang. Kalau adonan sudah mengental seperti ini, tandanya udah jadi guys. Bisa langsung dibungkus dengan kulit lumpia. Bentuknya bisa dibuat sesuai selera. Mau panjang, atau bulat, atau dicubit-cubit kayak gini, nggak masalah. Yang penting kamu nyaman. Iya. Kalau udah, lanjut goreng. Pakai minyaknya yang banyak ya, agar cepat matang dan nggak meletup-letup. Apinya juga kecil aja, agar matangnya rata hingga ke dalam. Biarkan selama beberapa menit, sampai adonan berubah warna kecoklatan dan menjadi garing. Kemudian tiriskan. Ada beberapa cara untuk menurunkan minyak, tapi yang paling cepat adalah dengan spinner. Cara kerja mesin ini hampir sama dengan pengering pada mesin cuci. Dia berputar dengan kecepatan tertentu, sehingga kadar minyak pada makanannya keluar. Tingkat kekeringannya mencapai 80% loh. Ini membuat kualitas makanan menjadi lebih baik dan tahan lama. Karena yang biasanya membuat makanan cepat basi atau berbau adalah kandungan minyak yang tinggi. Menggunakan spinner sangat menghemat waktu guys, karena hanya membutuhkan waktu 5 menit aja. Kalau udah benar-benar kering, bisa langsung dibungkus. Masukkan satu persatu ke dalam plastik. Jangan lupa disil agar udara nggak masuk. Dan selesai deh, bakso Malang instan siap dipesan. Walaupun dibungkus cantik dalam kemasan seperti ini, produknya nggak seperti makanan instan lain yang penuh bahan pengawet. Karena yang satu ini nggak pakai pengawet sama sekali, hanya mengandalkan teknik pada saat pengolahnya. Tapi ketahanannya lumayan loh guys. Berdasarkan hasil laboratorium, bisa disimpan selama 1 tahun. Makanya warga Indonesia yang tinggal di luar negeri suka banget sama produk Bunda Yuls yang satu ini. Paling laku dikirim ke Kanada hingga New York. Oh iya, bakso Malang instan ini juga bisa jadi alternatif bagi kalian yang ingin makanan berkuah tapi takut keluar rumah. Gak hanya bakso Malang, ada pempek dan batagor kuah juga. Cara seduhnya sama kayak mie instan. Hanya butuh air panas, diamkan beberapa menit, langsung makan deh. Yang jelas semuanya praktis dibawa kemana-mana, apalagi saat traveling. Eits, tapi kudu sabar ya yang mau traveling. Tunggu pandeminya berakhir, baru bisa jalan-jalan. Baik. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Bu, direaksinya untuk Bunda Yuls. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, ini sudah datang waktu tanya jawab dan sharing dari Bapak Ibu semuanya, dan ini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Saya akan bacakan dulu sembari Bapak Ibu mempersiapkan yang lainnya untuk bisa langsung bertanya, nanti saya akan persilakan. Ini dari Pak Juweni tadi, pernah nyicip saya Bu waktu di Lembang. Waktu itu Ibu demo langsung depan peserta, ini peserta dari AHM. Oh iya. Demo Lanjut. langsung. Oke, Ya selanjutnya Pak dari ya. Mataram, Mataram El Saiku, mohon izin Bapak Ibu untuk mempertahankan rasa, bagaimana caranya Bunda? Kebetulan saya punya produk, kadang rasanya pas, kadang tidak pas. Ini mungkin permasalahan banyak orang juga Bu yang usaha kuliner. Boleh Betul. dijawab dulu Bu.
Sebenarnya kalau untuk mempertahankan rasa kita tuh sudah harus punya formula yang pas dan itu nggak boleh berubah dari awal sampai hari ini gitu. Itu untuk sebenarnya kalau misalkan rasa itu kan kita harus udah paham ya. Misalkan kita biasa pakai misalkan tepung tapioka merek Rose Brand itu harus tetap itu. Terus kalau misalkan pakainya misalkan kayak penyedap rasa merek ini gitu. Jadi jangan sampai ini lagi nggak ada ini pakai yang ini itu udah beda gitu rasanya. Terus udah gitu nanti kalau misalkan kayak bahan-bahannya itu dari mulai kayak merek, gramasinya itu harus pas. Jadi kita tuh sudah punya takaran takaran yang standar kita gitu dan itu tuh nggak boleh berubah. Misalkan oh ini lagi misalkan aduh ini lagi habis merek ini terpaksa pakai ini dulu. Itu sudah mengubah rasa. Nah, tapi untuk supaya bisa seini mungkin jangan sampai berubah merek atau gramasinya seperti itu. Kalau takaran ya, kalau untuk rasa. Nah, kalau untuk mempertahankan kualitas, jangan sampai menurunkan level gitu. Kayak misalkan, oh ini lagi mahal nih, misalkan minyak ini gitu. Terus kita pakai yang murah, itu sudah bisa merubah kualitas. Ini terigunya misalkan biasa pakai merek ini, terus karena lagi mahal saya pakai merek ini nggak bisa. Itu sudah punya ketentuan standar yang udah pernah kita launching dari mulai awal ya harus harus konsekuen gitu. Jadi nggak boleh berubah gitu. Itu sih kalau Yuli sih itu sih Ibu. Jadi standarnya nggak boleh berubah aja dari mulai gramasi sama mereknya kayak gitu. Jadi mungkin waktu itu saat itu oh ini gulanya lagi mahal, tiba-tiba dipakein yang curah, itu akan mempengaruhi seperti itu sih. Itu akan amat sangat terasa banget sama konsumen pasti gitu. Oke, begitu Bu Saiko. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi bisa raise hand atau disampaikan juga ya Bu ya di kolom chat. Boleh, boleh. Dan ini pertanyaan dari Pak Jueni dari AHM juga. Bu izin bertanya. Yang pertama, bagaimana urusan legalitas kehalalan Badan POM? Apakah Hmm. rumit dan butuh budget berapa? Kemudian yang kedua, produk ini masa kadaluarsanya berapa lama, Ibu? Silakan. Oke, nah jadi untuk legalitas itu penting banget ya Ibu Bapak. Tapi sekarang itu pemerintah kita tuh udah support banget sama UMKM karena supportnya itu gini loh Pak. Jadi sekarang itu dengan waktu cuma 5 menit Bapak cuman klik www.oss.go.id itu Bapak sudah bisa isi kayak misalkan KTP, NPWP sama kartu keluarga gitu ya nanti diisi ada linknya. Nah itu udah keluar yang namanya IUM, izin usaha mikro gitu. Ada nomor nanti dapat nomor IUM dalam 5 menit loh itu. Nah tapi nanti kalau misalkan Bapak mau ngeakses kalau misalkan Bapak mau bisnisnya kuliner gitu ya, pasti nggak aksesnya ke PIRT dulu. PIRT. PIRT nomor PIRT itu nomor yang usaha rumah tangga gitu. Nah, itu tuh harus punya dulu. Misalkan mau bikin satu produk keripik gitu ya, itu otomatis harus ada PIRT dulu. Nah, PIRT itu gampang banget ketika basis di OSS juga itu ada link PIRT itu tinggal klik diisi semua datanya. Nah, setelah diisi semua datanya, nanti itu kedetek sama Dinas Kesehatan. Kedetek nanti langsung ngelink. Nah, nanti ketika Ibu Bapak sudah kedetek sama Dinas Kesehatan, otomatis Ibu Bapak nanti dapat notif, entah itu lewat WA atau email, nanti bakalan diundang penyuluhan. Penyuluhan tuh 2 hari biasanya tentang kesehatan dari mulai kayak pengamanan bahan makanan segala macam itu nanti 2 hari itu benar-benar kita full tentang belajar tentang kesehatan pangan segala macam 2 hari dapatlah sertifikat nanti penyuluhan keluar. Setelah dapat sertifikat penyuluhan keluar, Bapak Ibu bisa ajukan untuk dapat PIRT-nya. Nah, setelah dapat PIRT itu karena Bapak sudah mengikuti penyuluhan, nanti bakalan ada visit
dari Dinas Kesehatan untuk bisa mengunjungi ke ruang produksi Bapak. Dan Ibu Bapak tuh pasti bakalan ditanya aja kayak misalkan, Ibu ini pakai produknya apa aja? Misalkan kalau misalkan bikin roti ya, oh saya pakai terigu mereknya Bogasari, belinya di kalau di Bandung misalkan di Nyonya Lim atau misalnya belinya di pasar, itu pasarnya harus jelas pasar mana gitu, toko apa. Nah, itu hanya ditanyainnya seperti itu. Jadi ibu bapak tuh hanya harus bisa menghafal bahwa oh ini produknya pakai merek apa, belinya di mana. Karena si Dinas Kesehatan harus tahu bahwa terigu itu belinya di pasar atau di mana. Itu akan diakses lagi, oh ini pasar ini, oh misalkan kan kadang pasar itu ada yang curah, tumpuk-tumpuk, kan segala macam. Nah itu akan mereka biasanya bisa ngejelasin. Nah, setelah itu nanti kalau Bapak lolos dari kunjungan interview segala macam, dapatlah nomor PIRT. Nah, nomor PIRT-nya itu yang sudah bisa ditempel di kemasan produk Ibu Bapak. Nah, itu gratis. Gratis, nggak ada pembayar, nggak ada pungutan apapun. Nah, setelah itu Bapak ajukan ke Badan POM untuk mendapatkan halal. Halal biasanya kalau ngurus sendiri itu habis sekitar kalau sekarang sih mungkin di 2,5 juta, sekitar 2,5 juta sampai 4 juta gitu. Nah, tapi pemerintah juga support kita, biasanya ada fasilitas-fasilitas gratis untuk bikin halal. Sama kok prosesnya nanti isi segala macam. Nanti ada kunjungan tuh dari Badan POM, terus ditanyain juga sama produknya ini bahannya apa aja, belinya di mana, mereknya apa, seperti itu. Khawatir misalkan minyak yang ibu bapak pakai itu misalkan merek Bimoli. Misalkan, nah si Bimoli ini nanti dilihat halalnya. Nih halalnya Bimolinya masih berlaku apa enggak gitu. Nah takutnya nanti si produknya itu si halalnya udah nggak diurus. Nah itu pasti si Badan POM hanya ngelihat ngedetek seperti itu aja. Nah jadi sama nanti kalau lolos segala macam ibu produk-produknya jelas pakai yang halal. Nah nanti keluarlah nomor halal dan itu semua fasilitas dari pemerintah gratis. Kalau urus sendiri itu sekitar 2,5 juta sampai 4 jutaan lah segitu. Tapi ya kenapa sih kalau ada fasilitas dari pemerintah pakai aja nggak apa-apa. Banyak kok sekarang yang pakai program-program fasilitas dari pemerintah. Enggak mudah enggak gampang kok Pak. Jadi semua itu sekarang pemerintah sudah permudah gitu. Jadi jangan takut. Kadang kan orang suka takut ini takut itu enggak gampang. Semua sekarang serba online kok gitu. Jadi nggak ada yang apa kayak pungutan-pungutan yang aneh-aneh gitu. Jadi semua dikerjakan sendiri itu mudah kok. Saya juga semua ngakses sendiri. Kayak gitu sih, Bapak. Pertanyaan keduanya, eh, apa tadi? Yang keduanya, Bu Dia? Ininya, Bu, produk ini kadaluarsanya Oh kapan? iya. Jadi produk ini tuh kadaluarsanya itu kalau menurut penelitian di lab laboratorium ini tuh hasil pemeriksaannya itu di 352 hari. Bentar ya. Karena produk ketika kita mendapatkan hasil kadaluarsa itu harus diperiksa di lab. Saya tuh periksanya di, aduh maaf ya, saya tuh periksanya di Fakultas Pangan Unpad. Jadi dimasukin ke lab 30 item ini, terus nanti keluar apa? eh, keluar sertifikatnya bahwa ini tuh mengandung produk berbahaya atau tidak kayak gitu segala macam. Nah, keluar juga tahan di luar suhu sekitar 350 derajat, tapi saya batasin sampai 6 bulan aja. Kenapa 6 bulan? Kayak lama banget gitu ya. Kayak jadi si Batagor ini tuh 6 bulan tuh tanpa pengawet. Jadi tanpa pengawet. Tanpa pengawet itu karena prosesnya itu dia itu benar-benar dari digoreng setengah mateng, udah gitu digoreng lagi. Nah, baru di spinner. Aduh, maaf.
Bentar. Baik, selagi menunggu Bu Jules sebentar untuk persiapan lagi, mungkin boleh Bapak Ibu jika ada pertanyaan nanti untuk yang mau Ya. bertanya langsung boleh raise hand ya Bapak Ibu. Iya. Jadi prosesnya itu di spinner. Nah, spinnernya ini yang mengeluarkan minyak supaya nggak nyangkut di rongga-rongga batagornya itu gitu. Karena yang membuat cepat apeknya itu adalah minyak yang nyangkut di rongga-rongga. Akhirnya kita spinner. Nah, spinnernya ini yang membuat si batagor ini bertahan sampai di 352 hari menurut penelitian. Tapi saya batasi sampai 6 bulan saja. Seperti itu sih, Ibu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada Ibu yang ketiga pertanyaan dari Pak Jagaria. Izin bertanya Bu, apakah Ibu pertama bisnis ini langsung buat sendiri produk atau ambil dulu nih dari supplier langsung yang sudah jadi Bu? Oh, Dari Pak enggak. Jagaria. Jadi kita tuh tadi saya udah cerita dari awal katanya saya tuh bikin formula. Saya kan ibu rumah tangga biasa, saya bikin formula, saya bikin bumbunya segala macam. Itu bener-bener batagornya pun saya bikin sendiri gitu. Bentar ya, batagornya tuh seperti ini. Nah, jadi batagornya tuh seperti ini, kayak gini. Nah, ini tuh bener-bener kita tuh bikin sendiri gitu si batagornya ini. Nah, kenapa Batagor Kuah Instan merek Yul ini bertahan sampai hari ini gitu ya? Maksudnya yang banyak diliput sama stasiun TV, meskipun sekarang kompetitor udah banyak ya yang ngikutin produk kita. Mungkin kalau di Shopee bukan lagi produk Batagor Yul sih ya, jadi udah banyak banget yang merek-merek lain karena ya itu tadi karena udah banyak yang ngikutin. Nah, tapi menangnya di kita itu karena kita pelopor pertama, bukan hasil dari beli di pabrik gitu ya. Jadi kita tuh punya rasa yang khas sendiri gitu. Karena kalau beli di pabrik tuh udah ketahuan ya belinya di pasar. Misalnya ada sih ya brand besar itu juga. Brand besar yang ngikutin produk kita Batagor Kuah Instan. Tapi mungkin mereka itu beli Batagornya di pasar, dikemas sama mereka gitu. Jadi udah ketahuan lah rasa pasar gitu ya, rasa pabrik gitu. Nah, begitu kalau punya kita itu benar-benar eh, bukan rasa pabrik gitu. Jadi benar-benar rasa original kita. Jadi kita tuh benar-benar dari awal itu benar-benar bikin sendiri, bukan ngambil dari apa, misalnya beli di pabrik atau beli di pasar terus dikemasnya gitu. Nah, kita tuh benar-benar bikin sendiri, racikan sendiri. Tapi itu punya value tersendiri karena akhirnya orang mengenal mana yang produk pabrik, mana yang benar-benar khas. Karena kita tuh jaga kualitas banget dengan si asupan apa ikan tenggirinya yang benar-benar ikan tenggiri ada proteinnya. Jadi kalau mungkin di pabrik itu kan pewangi tenggiri tapi itu esen gitu. Kalau kita kan benar-benar ada proteinnya lagi itu. Jadi mungkin value-nya itu yang masih orang kejar. Sebenarnya Batagor kuah instan ini harus sudah hilang sebenarnya karena titik jenuh di konsumen itu makanan itu di 2 tahun sebenarnya harus sudah menghilang gitu karena titik jenuh orang udah bosen gitu. Nah, kenapa si Batagor Kuah Instan ini sampai 10 tahun ini masih ada dipajang di toko kita? Karena saya itu bagaimana saya dari tadinya si Batagor ini dari asalnya tren, saya revolusi menjadi lifestyle gitu. Jadi lifestyle itu bagaimana orang pergi apa pergi traveling, pergi umroh tuh bawa oleh-oleh itu nyari tetap batagor instan sampai hari ini masih dicari dan dijadiin khas oleh-oleh Cimahi di kita gitu. Jadi akhirnya si batagor instan ini masih ada sampai hari ini sih. Itu. Mungkin bukan lagi jualan batagor tapi akhirnya kita jualan value gitu. Oke. Oke, luar biasa sekali. Begitu ya Pak Jakaria. Mungkin kalau belum puas dengan jawabannya, boleh nanti ditanyakan kembali ya Pak di raise hand ataupun di kolom chat. Saya akan bacakan Ibu izin pertanyaan dari Pak Hisam Asyari. Untuk promosinya lewat medsos apa saja Bu, kalau boleh tahu? Tadi mungkin Oke. sudah disampaikan juga ya Bu, tapi silakan Bu. Nah, kalau pertama saya
promosi itu kan di Facebook ya, karena pada saat itu Instagram, TikTok itu belum hit banget untuk jualan gitu, karena pada saat itu orang masih ragu, masih nggak terlalu banyak yang pakai Instagram. Nah, kalau sekarang Instagram tuh udah mulai dipakai jualan, tapi yang efektif saat ini untuk berbisnis itu adalah TikTok, TikTok Shop. TikTok, jadi di TikTok itu karena sekarang itu betul sih ya, Facebook bisa juga dijadiin promosi, tapi yang belinya masih itu aja gitu, masih teman-teman kita, masih yang kenal-kenal sama kita gitu. Terus Instagram juga, Instagram tuh kan secara penampilan di media sosial tuh mesti estetik, mesti elegan gitu ya. Dan yang belinya masih teman-teman kita juga gitu. Orang juga kayak masih mau beli juga masih segan-segan kayak gitu-gitu. Nah, kalau TikTok itu enggak gitu. TikTok itu ketika kita posting konten kita gitu, orang yang bukan temen kita juga itu bisa lihat kalau memang videonya itu menarik dan itu akan semakin menyebar algoritmanya ketika orang menonton sampai akhir gitu. Nah, orang yang nggak akan kenal sama kita pun bisa nonton video kita. Itu hebatnya TikTok gitu ya. Itu saya dibantu banget sama TikTok untuk selama ini untuk bisa terus mengakses orang-orang baru gitu tanpa yang nggak kita kenal dan bukan teman-teman kita yang itu-itu aja gitu. Saya rasa sih TikTok yang efektif sih untuk saat ini berbisnis. Jadi saya benar-benar benar-benar saya tuh memaksimalkan TikTok saya. Mungkin ibu bapak bisa ngelihat di TikTok saya TikToknya Yulia Yos. Nah itu saya tuh tiap hari benar-benar menjadi pejuang konten. Pada saat pandemi apalagi yang hanya saya bisa maksimalkan adalah bagaimana saya menjadi pejuang konten, bagaimana saya mempromosikan produk saya, bukan lagi jualan batagor, tapi saya berjualan value dari batagor itu. Karena kalau orang mau beli batagor banyak ya, di mana-mana orang bisa beli batagor, tapi ketika orang membeli value dari batagor saya, itu yang mungkin agak susah gitu. Jadi sekarang itu lebih menjual value-nya aja. Nah, makanya saya bisa aplikasikan tuh di konten-konten saya lewat ya bercanda-bercandaan saya gitu, kayak makan batagor segala macam. Nah, itu orang akan lebih tertarik seperti itu dan ketika orang menonton sampai akhir, algoritma kita naik, itu konten kita akan semakin menyebar, 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 menyebar seperti itu. Itu sih Mbak Ibu yang efektif untuk eh, bisnis saat ini. Sebagai pemula ya, sebagai pemula. Nah, mungkin kalau nanti bisnisnya sudah misalkan ada budget untuk promosi, Ibu Bapak bisa pakai ads. Jadi beli ads sehari misalkan yang 100.000, 200.000 itu akan jangkauannya lebih luas lagi ketika Ibu Bapak pakai ads. Yang nontonnya itu akan meluas, misalkan targetnya Ibu sehari ini harus nonton 8.000 orang. Itu akan meluas kalau kita berbayar. Tapi ketika ibu bapak masih pemula, misalkan bisnisnya masih belum ada budget untuk promosi, nggak apa-apa kok. Ini aja namanya itu organik aja. Organik itu dalam artian benar-benar dikerjain sendiri gitu, konten sendiri, follow orang sendiri kayak gitu. Itu lebih efektif karena itu akan kena target pasarnya. Kalau misalkan kita organik, saya nggak ada kok yang beli follower, bayar ads. Saya tuh dengan misalkan kayak saya followernya 60.000, itu semua saya kerjain dengan organik. Nggak ada tuh yang saya beli follower atau beli ads. Jadi nggak ada biaya untuk promosi. Meskipun saya udah siapin, tapi saya senangnya organik karena lebih target pasarnya lebih kena gitu. Ya, terima kasih Bu Yus. Luar biasa Sama-sama. sekali. Ya nih, kebetulan saya juga followernya Ibu, jadi sering keluar di Sering lihat TikTok ya, saya. FYP ya. Oke. Ya. Dari Ibu Rina ya Bu Yus, izin saya bacakan. Ya. Izin bertanya Bu, kalau harga bahan-bahan premium yang kita pakai sedang naik atau mahal, untuk harga jual pengaruh nggak Bu? Demi kualitas produk kita pakai bahan-bahan yang biasa atau premium kita pakai gitu. Ya, betul. Jadi sebenarnya ketika kita berbisnis itu yang paling utama yang kita harus lakukan itu adalah bagaimana kita harus membidik segmen pasar. Jadi segmen pasar itu penting banget, jangan sampai salah segmen pasar. Betul. Kalau misalkan Ibu memilih untuk Teh Yuli saya mau ngebidik pasarnya tuh segmen pasar menengah ke atas, berarti otomatis
dari mulai bahan-bahan itu harus sudah premium. Karena dengan harga premium dengan dari bahan-bahan premium akan menghasilkan produk yang premium juga. Nah, ketika kita mendapatkan produk yang premium, otomatis ibu bapak harga jualnya pun akan tinggi gitu. Nah, berarti segmen pasarnya memang menengah ke atas. Kalau menengah ke atas itu, mereka tidak akan melihat harga, mereka melihat kualitas. Nah, kalau misalkan yang tadi pertanyaan ibu adalah ketika memakai bahan-bahan premium, Mahal, harganya melangit gitu, Bu. ya Demi kualitas produk kita, eh, kita pakai bahan-bahan biasa atau premium nih, Bu, yang kita nggak bisa. pakai. Nggak bisa, Bu. Jadi kalau misalkan Ibu sudah mengambil keputusan untuk berbisnis, mengambil segmen pasar menengah ke atas, otomatis kan si bahan-bahannya harus premium. Ketika misalkan premiumnya lagi naik, Ibu pakai bahan biasa, itu sudah kualitasnya sudah berbeda. Dan itu nggak boleh karena apa namanya tuh akan merubah kualitas Ibu. Kecuali kalau Ibu membidiknya menengah ke bawah dari awal, boleh ya kalau misalnya. Nah, kalau misalkan, jadi gini Bu, kalau menurut saya taktiknya itu ketika kita berbisnis dengan mengambil segmen pasar menengah ke atas, otomatis kan dari bahan-bahannya premium. Kalau bahan-bahan premium, otomatis misalkan ya harganya butternya tuh di 100.000 gitu. Berarti kita tuh kalau dari HPP dikali keuntungan, misalkan Ibu ngambil keuntungannya 100% kan, itu kan akan tinggi ya dari keuntungan misalkan kalau otomatis tinggi. Nah, kalau ketika mensiasati dia tiba-tiba misalkan naik, ibu tuh udah sebenarnya udah dapat keuntungan 100% dari dari si HPP produk itu. Nggak apa-apa sih, nggak harus untung, kan ibu udah terbiasa nih ngambil untung 100%, tapi dari harga yang premium kan otomatis untungnya gede ya karena dari si HPP produknya sudah premium. Mungkin akan kehilangan 20% dari keuntungan untuk bertahan aja dulu gitu, Bu. Nah, Ibu pelan-pelan naikinnya kalau misalkan jadi nggak langsung drastis gitu si konsumen dapat naiknya. Ibu pelan-pelan aja naikinnya. Tapi Ibu juga nggak rugi gitu karena saya tahulah ya HPP-nya nggak terlalu rendah-rendah banget. Nah, jangan sampai disiasati dengan memakai bahan biasa. Jangan sih Bu, soalnya orang tuh udah tahu lah lidahnya ketika biasa Wisman gitu ya, terus ibu pakai misalkan orchid, butter orchid itu udah beda gitu. Misalkan ibu biasa pakai Wisman, tiba-tiba ibu pakai butter Holman itu udah beda gitu. Jadi jangan sampai ganti kualitas aja, itu akan merubah karena lidah konsumen ibunya sudah tahu bahwa ibu tuh selalu pakai produk Wisman, misalkan seperti itu sih. Kayak gitu. Oke. Kasih, Bu. Jangan sampai pindah ke lain hati ya, Bu, gara-gara Betul. takaran bahannya beda. Udah tahu rasanya nih soalnya. Ya, contoh misalnya gini ya, kayak misalkan jadi ibu bapak itu saya titip sama ibu bapak ketika ibu bapak sekarang misalkan menjalani bisnis itu, ibu harus tahu dulu target pasarnya gitu. Jadi yang penting itu target pasar, jangan sampai salah target pasar karena boleh mengambil keputusan untuk, Teh Yuli saya maunya mengambil keputusan untuk bisnisnya menengah ke bawah aja karena saya tinggalnya misalkan di lingkungan kampus. Berarti kalau misalnya saya bikin bakso, berarti nggak boleh yang bakso premium. Jangan sampai salah pasar gitu. Oh, saya idealis, bakso saya enak, bakso saya ini, tapi saya jualnya saya nggak biasa misalkan pakai bakso murahan gitu, tapi ibu jualnya di kampus ya nggak bisa karena HPP ibu udah 40.000 nih misalnya satu mangkok gitu. Terus jualan depan kampus ya nggak bisa juga gitu karena saya pernah ada satu kampus di Cimahi, saya pertama booming ya keluar nih punya, ya nggak usah disebutin ya mereknya, dia jualnya 40.000, jualnya di daerah kampus. Wah keren tuh tempatnya, baksonya enak segala macam. 3 bulan lah ya, jadi bertahan ya udah nggak maksudnya eh, asalnya dia turunin lagi tuh, turunin, tapi masih tetap nggak laku juga sampai kemarin itu tutup. Nah saya sih ngelihat pasarnya karena saya udah pernah nyoba
ini kayaknya salah segmen pasar aja sih kalau saya lihat ya. Nah, saya lihat kasus kenyataannya seperti itu. Nah, jadi jangan sampai salah segmen pasar itu aja sih Ibu. Jadi yang harus Ibu pertama lihat itu adalah mau kemana nih produknya, mau dijual ke segmen mana nih produknya, harus pas karena jangan sampai salah pasar. Ketika Ibu menentukan pasar itu dari mulai packaging, cara market, sama bahan-bahan itu sudah beda gitu. Kalau misalkan Teh Yuli, saya mau ngebidiknya, misalkan saya mau jualannya ke sekolah-sekolah SD misalkan, gak mungkin kan pakai kemasan seperti ini gitu. Atau misalkan kayak gini, atau misalkan eh eh kemasannya kayak gini kan nggak mungkin gitu. Jadi kemasan itu sudah menentukan pasar. Berarti kalau misalkan ini aja kemasan gini aja udah jatuhnya 2.500. Berarti segmen pasarnya sudah harus menengah ke atas gitu. Karena otomatis dari kemasan aja ini sudah mempengaruhi. Seperti itu sih Ibu Bapak kayak gitu. Oke, ada Oke. lagi. Luar biasa sekali Bu Yuli. Jadi ibarat orang PDKT harus tahu ya Bu, ini target kita siapa nih, sukanya Betul. apa nih. Nah, itu jadi kayak ibu bapak itu ya kalau misalkan contoh gitu kalau misalkan kayak kita mau cari target pasar itu gini, ada cowok nih ya, cowok tuh masih lajang. Kalau dia mau cari pasangan, otomatis dia kan larinya harus pergi ke nikahan temennya, pergi ke reunian, kayak gitu ya, kayak gitu. Itu untuk ngedapetin pasar gitu, untuk ngedapetin si pasangan gitu. Nah, sama kita juga kalau misalkan punya produk baru gitu ya, berarti harus lari ke Facebook, harus lari ke Instagram untuk ngedapetin pasangan. Nah, untuk bisa nge-branding, personal branding, bagaimana ibu bapak bisa dikenal sama konsumen ibu bapak, otomatis nih si cowok ini dia harus promosi. Ibu, saya tuh kerjanya di Pertamina, saya umurnya 27 tahun misalkan. Saya tuh hobinya olahraga kayak gitu-gitu. Sama si cowok itu juga untuk mendapatkan value dari si pasangannya harus tahu oh nih si cowok ini sukanya apa senangnya saya senangnya olahraga saya kerja di sini saya umur segini sama ketika kita berbisnis pun saya di Facebook harus diterangin oh ini produk saya ini seblak seblak ini isinya dari berbagai macam kerupuk ada batagornya ada ini harganya 20.000 kayak gini itu harus dijelasin gitu sama aku kayak cari jodoh gitu kayak cari jodoh untuk bisa dapetin pasangannya nah ketika nanti si cowok itu sudah ada yang suka otomatis dia ada melamar ada lamaran ada tunangan terus pernikahan terjadilah transaksi di kita tuh kalau bisnis di Facebook ketika ada orang suka segala macam terjadilah transaksi penjualan sama pembelian kayak gitu sih bedanya kalau misalnya saya mau ceritain ini satu cowok yang lajang sama bisnis itu beda seperti itu kalau segmen pasar tuh kayak gitu sih Bu. Ya, luar biasa. Itu analoginya ya Bapak Ibu ya. Ya, ya seperti itu. Baik, izin saya di pertanyaan selanjutnya ya Bu Yos. Boleh? Dari admin nih, mohon maaf saya tidak bisa menyapa nama karena tulisannya admin. Label halal yang dikeluarkan Departemen Agama, apakah bisa? Ini mohon maaf, maksudnya bisa ya Bu mungkin. Bisa digunakan atau harus ke BPOM dari BPOM Bu? Departemen Agama. Iya, eh, label halal yang dikeluarkan Oh, label Departemen halal. Agama. Ya, Mm-mm. Ya itu tuh otomatis kok jadi dari Badan POM itu emang si label halal tuh memang udah bisa dipergunakan kalau sudah ada dari Badan POM seperti itu. oke. Oke. Dari Pak Triansah Agus nih Bu. Teh Ya, Yul, terkait sertifikasi setiap daerah atau provinsi sepertinya berbeda ya walaupun online dengan biaya yang berbeda juga. Kadang kan pakai jalur cepat atau instan. Ini komentar ya Pak ya? oke. Oke. Jadi apa
Tadi Tadi. itunya jalur kalau misalkan si sertifikasi tiap daerah itu beda-beda. Jadi Iya. maksudnya kalau pakai jalur cepat kayak gitu-gitu ya. Sebenarnya sih sayang sih kalau pakai jalur cepat juga sih Pak, karena emang sekarang itu mudah sih Pak. Sebenarnya mudah banget gitu. Jadi eh, yang penting itu Bapak tuh ada komunikasi dengan dinas terkait. Jadi biasanya tuh dinas UMKM Pak. Jadi dengan dinas UMKM misalkan Bapak punten sempetin datang gitu ya sekali gitu untuk komunikasi ke dinas UMKM, kan Bapak tuh sudah nanti ditransfer. Nah, jadi jadi sebenarnya kalau kalau itu tuh kalau lewat jalur cepat juga dan tetap juga sih prosesnya pasti interviewnya harus sama Bapak karena si Badan POM juga harus kejelasannya dari Bapak langsung gitu, nggak boleh diwakilin juga sama karyawan segala macam. Jadi lewat apa? Yang penting komunikasi aja sama dinas, nanti sudah kedetek. Bapak kan sudah tak udah dapet tuh IUM-nya, itu sudah kedetek sama dinas. Jadi ketika Bapak nanti datang ke dinas dan bilang bahwa IUM saya ini, itu udah paham dari dinasnya. Dan itu nanti Bapak akan mungkin dimasukkan grup UMKM, nanti ada fasilitas fasilitas sertifikasi Bapak akan diinfoin. Seperti itu sih. Gak usah takut kok Pak, tenang aja. Oke. Nggak ribet kok, nggak ribet. Intinya sih satu ya, Ibu. Eksekusi ya, Bu. Iya betul. Nggak, soalnya kan suka, aduh ribet deh, takut birokrasinya begini begitu begini. Enggak. Saya kasih tahu karena saya tuh udah pengalaman berapa kali saya bikin halal dan itu dipermudah. Malah jadi kayak kita yang di misalnya dijadwalin sama Badan POM-nya, Ibu bisa nggak Ibu tanggal segini ada di toko nggak tanggal segini? Soalnya kita surveinya mau tanggal segini. Nah, malah kita ditanyain dulu sama Badan POM-nya kayak gitu. Biasa sekali. Begitu Pak Triansa ya Pak ya. Kalau ada pertanyaan lagi, boleh disampaikan ya Pak ya. Dan izin saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ibu dari Pak Agus Saleh. Boleh. Pernahkah Ibu merasa pengen berhenti menjalankan bisnis ini Ibu? Mungkin di titik terendah Ibu ya. Apakah karena merasa tidak ada potensi atau kemajuan atau selalu merugi? Atau merasa capek gitu? Itu dari Pak Agus Saleh. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus. Sebenarnya titik terendah saya itu adalah di masa pandemi gitu. Karena saya sudah dihadapkan, saya kan memang tidak terlalu bertujuan menjadi pengusaha gitu. Jadi saya hanya tujuannya ngisi waktu sebagai rumah tangga waktu itu. Bagaimana saya menjadi produktif aja, bisa ngurus anak, bisa ngantar anak, bisa tetap ngurus suami, ngurus rumah gitu ya. Tujuan saya hanya itu, tapi saya dihadapkan dengan proses yang berbeda gitu karena saya dihadapkan dengan langsung yang tiba-tiba diliput, tiba-tiba banyak orderan segala macam dan itu benar-benar saya dihadapkan yang saya benar-benar proses belajar yang terlalu cepat gitu buat saya karena saya harus mengatur segala macam keuangan, tuh mengatur estimasi pembuatan, mengatur segala macam dan itu tuh ada di kepala saya semua, nggak ada tim gitu buat saya. Nah, ketika saya ngejalanin itu, saya enjoy ya beberapa tahun. Nah, itu titik terendah itu ada di pandemi karena pandemi itu saya sudah terlanjur rekrut karyawan saya sampai 30 orang. Saya sudah terlanjur beli mesin dan itu semua ketika si pandemi itu benar-benar omset saya terjun bebas gitu dan gaji saya harus tetap bayar gaji karyawan saya. Dan pada akhirnya saya harus tadinya saya harus mempertahankan karyawan saya, bagaimana tidak ada yang PHK gitu, tapi dengan saya tiap bulan menutup bayar operasional, itu tabungan saya juga lama-lama menipis dan akhirnya sudah give up dan saya karyawan hanya cuma tinggal 6
Dan itu saya sedih banget gitu ya, harus ngehadapin karyawan saya eh, diberhentikan gitu. Dan itu titik terendah saya benar-benar yang tadinya saya berjuang hanya untuk pengen bermanfaat jadi orang supaya bagaimana bisa menciptakan lapangan kerja segala macam kayak gitu, dan itu sesedih itulah saya harus memberhentikan karyawan saya. Nah, sebenarnya eh, kalau berpikir ingin berhenti atau sudah, saya berpikirnya saya nanggung, saya sudah terlanjur apa nyebur gitu. Kalau saya berhenti begitu aja, perjuangan saya yang kemarin 5 tahun, 6 tahun itu akan sia-sia. Sementara saya berjuang tuh kan memang dari nol gitu. Jadi saya tidak pernah berpikiran saya harus berhenti, saya akan hadapi, dan sampai hari ini saya bisa bertahan. Alhamdulillah, nggak pernah berpikiran untuk berhenti ataupun menyerah gitu, karena saya tuh tipikal orang yang coba dulu, dan ketika kita di titik benar-benar terakhir, sampai saya mencoba dan pada hasilnya eh, akhirnya tidak sesuai dengan ekspektasi saya, itu saya akan coba jalur lain gitu. Dan saya akan memaksimalkan ikhtiar saya. Saya tahu kok gitu, ketika saya memaksimalkan ikhtiar saya, masalah hasil itu udah urusan Allah gitu, dan yang penting tugas saya itu hanyalah memaksimalkan ikhtiar saya. Seperti itu aja sih Bu. Saya nggak pernah mencoba untuk berhenti. Walaupun ya sesakit apapun saya hadapi gitu. Luar biasa sekali. Ibu kayaknya ini mental-mental kalau mau nyemplung ke dunia usaha begini ya Bu ya. Ya, Tidak betul. kenal mau menyerah. Ya. Oke, Hmm. mohon izin Bu. Eh, saya izin lanjut ya Bu ya. Begitu ya Boleh. Pak Agus Saleh, jawaban dari pertanyaan Bapak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Bu Baik, Yul. Sama-sama, Pak. ini tadi komen dari Pak Agus. Terima kasih insight-nya Bu. Buat saya usaha itu masalah mentalitas. Ibu barusan memvalidasi dengan kalimat tanggung jawab sudah tanggung sudah nyebur, memaksimalkan ikhtiar. Keren Bu, semoga sukses. Amin. Oke, saya izin lanjut. Pertanyaan dari Pak Teddy nih, Bu. Izin Bunda untuk mendapatkan formula yang pas. Apakah dapat dari resep keluarga atau melalui eksperimen sendiri berkali-kali atau masukan dari orang lain, Bu? Terima kasih nih. Sebenarnya sih kalau bisa mendapatkan formula itu sebenarnya harus sesuai dengan tes kita gitu. Otomatis kita yang mencoba berkali-kali sesuai sama tes kita gitu. Kita tuh kan punya tes ya, karena mungkin ibu bapak tuh senengnya kuliner, jajan apa, tahu rasa yang enak, tahu rasa yang pas. Karena ketika kita mau mulai usaha, kita tuh harus studi banding dulu. Oh, nih ibu mau bikin donat, berarti ibu harus nyobain donat yang terenak. Misalkan donatnya Jeko, atau donatnya apa yang crispy itu. Nah itu, oh nih tesnya donat Jeko gini, tesnya ini gini, harus nyobain. Nah yang ibu mau kejar itu, oh saya mau, nah itu tadi saya kembali lagi ke segmen pasar. Kalau misalkan segmen pasarnya formulanya donat segmen pasar menengah ke atas sama menengah ke bawah itu beda gitu. Nah itu harus tes pasar apa, harus coba dulu tes, kita punya tes gitu. Nah kalau Yuli sendiri itu Yuli nyoba sendiri gitu, bener-bener eh, apa dicobain sesuai sama ininya Yuli, karena kan orang Bandung itu biasanya sukanya misdasem, amis, lada, hasem gitu ya. Sesuai nggak kayak gitu. Nah mungkin kalau Yuli kan tujuannya hanya untuk mengobati rasa kangen orang-orang Sunda yang ada di luar sana. Hanya itu sih tujuan Yuli. Jadi hanya untuk just for ya cuma buat ngobatin kangen lah gitu, cuma gitu aja. Jadi bukan standarnya Batagor yang ada di Bandung, kayak misalkan apa yang terkenal tuh Riri, atau misalkan Batagornya apa tuh, nggak ke situ berpikirnya gitu. Yuli tuh bikin formula Batagor, Batagor yang standarnya kalau kita jajan-jajan di sekolah-sekolah SMA kayak gitu, sekolah-sekolah
Nah, itu tuh hanya untuk nyoba apa ngobatin rasa kangen aja gitu. Terus kalau orang traveling kayak misalkan kemarin tuh umroh gitu ya, kalau misalkan di tempat umroh tuh saya bagi sama teman-teman, oh kayaknya happy banget gitu dapat jajanan yang benar-benar cuma hanya sekedar mengobati rasa kangen. Terus kayak misalkan saya pernah ada testimoni dari orang Indonesia yang tinggal di Kanada gitu ya. Jadi kan kita tuh kalau misalnya kirim ke mereka itu dari Surabaya lewat laut itu sekitar 3 bulan. Jadi nyampe ke Kanada itu 3 bulan dan itu tuh mereka itu biasanya pas pada saat musim salju. Nah, jadi buat saya itu cuma sekap gini batagor tuh cuma sekedar batagor, tapi buat mereka itu kayak spesial banget sampai dia bilang Teh Yuli saya thank you gitu yang Teh Yuli makasih banyak ya udah bikinin kita makanan yang spesial banget gitu di musim salju kita udah stok buat sebulan nih katanya batagor instan sama bakso Malangnya gitu. Kayaknya dengernya happy aja gitu karena buat saya itu sukses itu bukan berarti omset kita miliaran, tapi sukses itu bagaimana kita bisa bermanfaat buat orang banyak gitu. Kayak happy aja gitu dengernya yang oh my God gitu ya, orang sehappy itu dapat 1 cup batagor gitu, bisa ngerasain kayak bener-bener spesial gitu. Padahal kan cuma sekap batagor. Nah, jadi ketika kita bikin formula juga benar-benar formulanya yang standar aja gitu buat Yuli itu bukan yang spesial. Jadi yang orang bisa makan semua seluruh Indonesia kayak gitu. Nah, itu benar-benar saya bikin sendiri, Pak. Benar-benar saya kalau ini saya coba lagi nih minggu depannya belum pas, saya cobain lagi, perbaiki. Nggak ada nggak ada dari turunan dari orang tua atau pewaris tuh nggak ada. Jadi benar-benar Yuli bikin sendiri ya kayak Yuli juga. Yuli bilang juga ibu-ibu rumah tangga yang nekat aja sih sebenarnya kalau Yuli tuh bikin-bikinan seneng gitu, terus coba jual kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Itu sih Mbak. Baik, terima kasih Bu Yul. Begitu Pak Teddy, Oke. jawaban dari Bu Yul siapa? Eh, oke, ini dari Bu Rina kembali nih, Bu. Sebelum nanti akhirnya ke Pak Sabari Jono, izin bertanya lagi Bu untuk daftar ke BPOM, BPOM atau daftar label halal sebaiknya saat awal-awal jualan produk masih sedikit terjual atau saat terjual udah banyak ya Bu? Enggak. Jadi kalau kata Yulia, enggak usah dulu sih secara legalitas, misalkan diurusin, oh baru jualan, misalkan ibu baru jualan dulu formula baru jualan, belum tahu juga pasarnya seperti apa gitu ya. Gak usah nggak apa-apa gitu ya. Tapi nanti ketika ibu misalkan, oh nih konsumen sudah mulai nerima gitu ya. Kayak misalkan ibu udah share produk ibu, ternyata respon dari konsumennya udah bagus, udah ada repeat order. Ibunya sudah ngerasa percaya diri untuk menjual si produk itu, konsumennya udah positif, udah ada pembelian segala macam. Nah, baru ibu sih. Jadi jangan jangan dulu mikir aduh nih mau launching terus mikirin dulu PJRT-nya, badan enggak gitu. Yang penting saya juga kan awalnya enggak dulu pakai PIRT karena saya harus kirim ke Amerika, ke Kanada itu baru saya urusin. Asalnya saya enggak pakai PIRT, enggak pakai Badan POM. Itu karena saya harus ekspor aja gitu, yang harus legalitas yang lengkap, dokumen segala macam harus lengkap baru saya urusin. Tapi kalau misalkan untuk pemula nggak apa-apa, jualan aja dulu, lihat segmen pasarnya, lihat pasarnya seperti apa, pasar meminta atau tidak, atau misalkan ada repeat order segala macam, si produknya itu udah ada penguatan brandingnya, brandingnya dikuatin dulu, nah baru bisa maksudnya baru ibu urusin. Soalnya sayang, nanti ketika misalkan ibu bikin produk, nih langsung dihalalin, langsung di PRT-in, tapi produknya nanti misalkan tidak terlalu bagus di pasar, itu sayang gitu. Mendingan bener-bener yang ibu tuh produknya bener-bener yang kayak misalkan sudah brandingnya sudah kuat, pasarnya sudah jelas baru. Seperti itu. Oke, jadi berkembang sambil berjalan ya Bu ya. Betul. Mm-mm. Mm-mm. Hmm. Baik, begitu Bu Rina untuk jawaban dari pertanyaan Bu Rina. Dan izin mungkin ini satu pertanyaan kembali ya setelah Pak Dedi karena waktu sudah Oh, udah habis menunjukkan ya? 4256 terima kasih.
Ibu izin saya sampaikan pertanyaan dari Pak Sabarijono. Ya. Kendala untuk usaha bisnis datang dari dalam keluarga. Khawatir Ya, gagal nih Bu. Gimana betul. caranya untuk meyakinkan bahwa bahkan mensupport untuk usahanya. Ini mungkin kekhawatiran dari Bapak Ibu yang lain juga ya nih Bu. Silakan Bu. Jadi betul sih Pak. Semua orang itu ketika mau berbisnis itu akan ketakutan-ketakutan itu pasti muncul dulu. Karena pada saat itu saya saya hanya titip sama ibu bapak, betul sih. Ketika memasuki ibu bapak masa pensiun, ibu bapak tuh uangnya banyak gitu ya. Itu akan melewati ujian-ujian, godaan-godaan yang kayak misalkan, wah ini ada sewa ruko gitu ya, ini gitu. Nah itu jangan sampai apa namanya teh ibu bapak tuh apa karena pada saat itu saya tahu di tangan ibu bapak banyak uang gitu karena kesempatnya oh sewa ruko dulu beli mesin dulu segala itu jangan keluarin dulu aset yang nggak penting gitu bukannya nggak penting maksudnya yang akan nanti jadi mubazir gitu. Nah ibu bapak lakukan dulu adalah ketika ibu bapak memulai bisnis itu tolong siapkan dulu mentalnya ibu bapak karena apa. Mental itu agak berat karena eh, ketakutan kegagalan itu pasti ada. Karena, aduh nih, jadi sebenarnya yang mencuri mimpi terbesar kita itu adalah orang terdekat. Jadi sebenarnya orang terdekatnya dulu yang harus support. Karena apa? Ketika kita misalkan bilang sama suami kita, ayah, saya besok mau jualan kerudung ya. Terus ayahnya bilang, emang ada yang beli? Nah, itu udah ngejatohin mental kita gitu. Jadi tolong dari pasangannya itu jangan sampai ada kata-kata, emang ada yang beli, siapa yang mau beli? Kayak gitu-gitu. Itu benar-benar yang bikin down. Itu yang mencuri mimpi. Sebenarnya orang terdekat kita sebenarnya yang mencuri mimpi kita itu. Nah, jadi tolong mentalnya dulu nih yang dikuatin ya. Jadi tolong orang-orang terdekatnya support. Terus udah gitu jauhin dulu orang-orang yang toksik, yang nggak penting itu. Biasanya orang-orang toksik yang misalkan punya tetangga, punya teman, punya bestie, yang ngomongnya tuh selalu ngapain sih bisnis? Emang ada yang beli kayak gitu-gitu itu yang akan jadi kayak ngeruntuhin kita gitu. Nah, makanya ketika memulai bisnis itu ada kan muncul keraguan-keraguan yang aduh ada yang beli nggak ya? Nanti bakalan rugi nggak ya kayak gitu. Tapi ketika ibu bapak tidak mencoba tidak akan pernah tahu hasilnya bagus atau tidak dibandingkan dengan ibu mencoba. Even ibu kalau mencoba eh misalkan bikin satu produk, ibu akan tahu oh ini hasilnya akan jelek, oh ini hasilnya akan bagus gitu. Ada hasil kan dibanding ibu tidak mencoba sama sekali, ibu tidak akan pernah tahu bahwa produk itu bagus atau tidak, berhasil atau tidak gitu. Jadi yang sekarang saya coba sarankan sama ibu bapak, coba aja dulu. Tapi itu tadi saya bekelin ketika ibu mencoba, tolong lihat segmen pasarnya. Ibu mau ngebidik kemana dulu gitu. Tolong kalau ibu bapak memulai bisnis sesuai sama passionnya ibu bapak, sesuai sama hobinya ibu bapak. Karena saya tahu ibu bapak itu bukan lagi cari uang, tapi cari senang, cari bagaimana kita produktif gitu. Karena saya tahu uangnya udah banyak. Jadi saya tahu, jadi ibu bapak tuh benar-benar harus ngejalanin bisnisnya itu sesuai sama eh hobi, seneng, passionnya ibu bapak. Tapi punten banget ya Pak ya, Ibu, karena untuk kondisi saat ini negara kita sedang tidak baik-baik aja, perekonomian kita sedang tidak baik-baik aja, passionnya, hobinya kita tolong apa dibarengin sama permintaan pasar gitu ya. Jadi permintaan pasar tuh kan kalau sekarang itu kita tuh pasarnya orang itu mengeluarkan uang akan dengan hati-hati untuk saat ini membeli produk yang hanya mereka butuhkan untuk keperluan gitu. Bukan lagi sekarang konsumtif agak ditinggalin yang nggak penting ditinggalin. Jadi sekarang itu orang lebih ngelihat membeli barang itu orang yang kayak misalkan benar-benar mereka butuhkan. Jadi mungkin ibu bapak saya titip untuk saat ini kalau misalkan memang memang mau berbisnis selain dari hobi dari passion tolong dibarengin sama
permintaan pasar seperti itu sih Ibu Bapak. Jadi yang tadi saya bilang sama Ibu Bapak, pokoknya sebenarnya keraguan-keraguan keraguan itu pasti ada. Takut ini, takut itu pasti ada. Tapi nggak ada salahnya Ibu Bapak mencoba aja dulu. Dari mencoba Ibu akan tahu hasilnya akan sesuai ekspektasi atau tidak. Itu minimal ada hasil yang Ibu Bapak bisa lihat dan itu dari situ saya tadi ya dengan bisnis itu lihat segmen pasar. Terus yang tadi saya titip lagi, tolong kreativitasnya digali. Jadi kalau misalkan nih bikin satu produk, jangan asal bikin produk, tapi coba dilihat dari segi kreativitasnya, daya tariknya, kreativitas apa maksudnya dari kualitas eh, kualitas rasa sama harga yang terjangkau. Seperti itu sih ya Ibu Bapak ya. Jadi punten kalau bikin produk jangan asal-asalan tapi dilihat dulu dari packagingnya, dari daya tariknya karena orang itu sekarang ngelihat lebih senang dengan daya tarik dengan packaging, dengan rasa, harga yang terjangkau seperti itu. Jadi hilangkan keraguan-keraguan itu, percaya sama Allah gitu ya, yakin bahwa kita tuh pasti ada rezekinya kok. Kalau ibu masih ragu, tolong berbisnisnya jangan dulu langsung bikin produk, tapi ibu open PO aja dulu. Misalkan bapak, ibu punya apa kebiasaan masak yang disukai sama suami, misalkan, misalkan suami saya tuh paling suka gulai kikil. Itu aja dulu yang di yang digali gitu. Yang digali nih gulai kikilnya dibikin buat suami. Pas suami makan di videoin, tampilin di WhatsApp grup segala macam. Terus bilang open PO buat besok jam 12. Itu aman. Karena ibu bikin sesuai pesanan, tidak akan, maksudnya mereka udah transfer DP tanpa harus modal yang besar gitu. Seperti itu sih hal-hal kecil yang mungkin akan menghilangkan keraguan-keraguan ibu bapak untuk berbisnis. Dari hal kecil aja dulu, nggak apa-apa, nggak usah hal besar dulu. Ketika ibu memulai dari hal kecil, nanti akan menjadi besar kok gitu. Oke. Biasa sekali. Begitu jawaban untuk tadi pertanyaan dari Pak Sabarjono. Terima kasih sekali. Dan Alhamdulillah, Ibu mohon maaf, sudah jam 15 pukul Oh iya, 3. sudah Mas habis ya. Iya, Oke. terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Ibu Dia. Terima kasih banyak Ibu Bapak semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ibunya bermanfaat. Semoga apa-apa yang Ibu Amin. Bapak kerjakan itu berkah. Nah, Ibu Bapak betul sih ya secara sehebat-hebatnya kita, sekeren-kerennya kita, sesukses-suksesnya kita tidak ada apa-apanya tanpa campur tangan dari Allah. Jadi betul secara media, secara marketing dunia saya kerjain di TikTok Shop, saya kerjain di Instagram, saya kerjain di Shopee, di Facebook. Tapi yang lebih keren itu adalah marketing langit. Jadi marketing langit itu nggak ada lawan. Jadi ketika kita ngejalanin berbisnis jangan lupa sholat duhanya, jangan lupa sedekahnya, jangan lupa sholat tahajudnya. Itu sih yang lebih keren kata Yuli sampai sih yang membuat usaha kita lebih berkah. Jadi jangan lupa ya Ibu Bapak dari saya kalau misalkan nanti sudah bisnisnya berkembang terus jangan lupa marketing langitnya. Terima kasih banyak Ibu Bapak dari saya, semoga bermanfaat. Mungkin kalau Ibu Bapak nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum bisa diungkapin, boleh WA aku ke saya ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yuli atas materinya luar biasa sekali ya. Tadi Bapak Ibu juga sudah dipersilakan kalau ingin me-WA beliau. Untuk Instagram beliau juga sudah saya sematkan di grup tadi sudah saya kirim, mohon maaf. Nanti bisa menghubungi juga di sana ada kontaknya juga Bapak Ibu. Dan baik, Bapak Ibu semuanya, di penghujung acara kita hari ini, boleh untuk hidupkan kameranya seperti biasa, Bapak Ibu. Kita akan foto bersama dengan narasumber kita hari ini dan juga Bapak Ibu semuanya sebelum kita sudahi sesi hari ini. Dan mohon izin, sembari Bapak Ibu menyiapkan, meng-on-kan kameranya, kita tunggu
Sedikit informasi ya Bapak Ibu, kita dari ISQ MPP tanggal 16, 17, 18 ada training MPP publik. Jadi mungkin dari rekan-rekan Bapak Ibu semuanya yang belum training MPP nih atau menginginkan training MPP boleh disampaikan ke HR atau ke Human Capitalnya untuk didaftarkan training masa persiapan pensiun. Mungkin di beberapa perusahaan sebetulnya ada training dan belum menyelenggarakan training MPP ya Bapak Ibu. Bisa disampaikan, bisa didaftarkan di training Desember ini tanggal 16 sampai 18, 3 hari. Lokasinya biasanya di Menara 165 atau hotel di sekitar Menara 165 Jakarta Selatan. Dan untuk kontaknya nanti bisa menghubungi admin yang menghubungkan yang memberikan informasi terkait webinar ini. Atau bisa kunjungi TikTok dan juga Instagram kami di ISQ Masa Persiapan Pensiun. Baik, sepertinya sudah Bapak Ibu, kita akan berfoto bersama dengan Bu Yuli. Oke, boleh Bapak Ibu berikan senyuman terbaiknya. Kita akan tutup acara hari ini dengan Bismillah, dengan semangat untuk melanjutkan agenda kembali dan penuh dengan keceriaan. Oke, baik Bapak Ibu, boleh senyuman dan jempolnya untuk Ibu Yuli hari ini. Luar biasa. Boleh cinta juga deh Bu, sarangnya. Bapak ini dari Pak Agus Saleh nih. Baik Bapak Ibu, dalam menghitungan ketiga akan kita ambil fotonya. 1, 2, 3. Luar biasa sekali Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu dari kami segenap panitia ISMPP. Memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini ada hal yang kurang berkenan dari Bapak Ibu semua, dan selamat melanjutkan aktivitas kembali dan nantikan webinar SSP di Jumat pekan depan. Dari kami cukup sekian. Billahi taufik. Astagfirullah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima Terima kasih Bu Yul, Bu Dia. Terima kasih Bu Dia, makasih. Makasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Yul. Sama-sama, Kasih Bu Yul. Sama-sama.